Baik rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan mencoba membuat soal menggunakan Quizizz.com. Caranya yang pertama sekali silahkan masuk ke Quizizz.com. Silahkan rekan-rekan ketikkan saja di browser masing-masing. Bagi yang belum memiliki akun, silahkan daftar dulu. Namun juga jika sudah memiliki akun, silahkan ketik langsung masuk. Kemudian dalam hal ini saya gunakan akun belajar ID. Kemudian ya kita masuk menggunakan akun belajar ID. Rekan-rekan bisa masuk dengan menggunakan akun masing-masing. Kemudian kita akan dibawa ke dashboard sebagai guru. Ini adalah dashboard sebagai guru. Kemudian ini adalah tampilan ketika rekan-rekan sebagai pengguna atau dari segi muridnya. Baik, untuk membuat soal, yang pertama sekali silahkan masuk ke klik tombol plus, klik buat. Kemudian nanti ada 5 tampilan yang muncul. Ada membuat penilaian, presentasi, video interaktif, analisis, kemudian ada flashcard yang terbaru. Untuk bisa membuat soal, kali ini kita akan menggunakan penilaian saja. Silahkan klik penilaian. Kemudian nanti akan ada tiga tab. Yang pertama rekan-rekan bisa import pertanyaan dari lembar kerja menggunakan dokumen, formulir Google Formulir atau Google Spreadsheet. Saya juga menggunakan menghasilkan pertanyaan dengan menggunakan AI. Kemudian yang terakhir bisa membuat dari awal. Kali ini kita akan coba membuat dari awal. Kita klik buat dari awal. Kemudian nanti ada beberapa pilihan. Yang pertama ada jenis pertanyaan yang akan kita gunakan dalam membuat soal. Yang pertama pilihan ganda, isian singkat, kemudian ada jawaban gambar, esai, jawaban video, audio, survei, dan lain sebagainya. Ya, yang pertama kita coba membuat soal pilihan ganda. Silahkan diklik pilihan ganda. Kemudian ketikkan pertanyaannya pada kolom ini. Rekan-rekan bisa juga menginputkan pertanyaannya dalam bentuk menambah pertanyaan dalam bentuk gambar, bisa menggunakan suara, kemudian bisa menggunakan video. Oke, misalnya kita akan membuat pertanyaan hewan berikut makan makanannya berupa titik-titik. Oke, kita bisa tambahkan, misalnya kita ingin menambahkan gambar. Ada 3 pilihan. Yang pertama unggah dari perangkat, kemudian bisa menggunakan fitur cari. Kita ketikkan, misalnya kita cari kambing di sini, bisa nanti akan muncul kambing. Kemudian bisa juga menggunakan link gambar yang ada di Google. Kali ini kita akan menggunakan fitur unggah saja. Klik unggah, kemudian unggah dari perangkat. Silakan dicari gambar yang ingin ditambahkan, misalnya gambar ini. Diklik, kemudian buka. Lalu bisa diperkecil, di crop sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Lalu klik simpan. Oke, jika sudah, kemudian kita akan membuat opsi jawabannya. Opsi jawaban itu bisa menggunakan nanti bisa sahabat tambahkan secara manual atau bisa juga menggunakan fitur AI. Contohnya kita akan menggunakan fitur AI. Kita coba klik. Kita perhatikan fitur AI-nya sedang bekerja. Oke, jadi ada opsi jawabannya: daging dan ikan, buah-buahan, biji-bijian, kemudian rumput dan daun. Silakan rekan-rekan perhatikan apakah opsi jawaban itu betul atau kurang tepat. Kalau seandainya kurang tepat, silahkan diperbaiki.
Ya, kita anggap jawaban ini tepat, kita klik save question. Maka pertanyaan kita untuk yang nomor 1 sudah selesai. Kemudian kita akan membuat soal yang kedua. Kita klik tambahkan soal, kemudian kita pilih isian singkat. Kemudian untuk soal yang kedua kita akan gunakan sebuah video untuk membuat pertanyaan. Oke, baik, kita klik pada bagian video, kemudian kita ketikkan video yang ingin kita tampilkan. Contohnya ini, kita pilih ini. Kemudian kita atur pada bagian detik keberapa dan menit keberapa video ini kita putar. Oke, kemudian jika sudah, silakan klik masukkan. Kemudian kita akan buat pertanyaan, misalnya judul lagu berikut adalah. Kemudian jawabannya nanti akan adalah misalnya balonku ada titik-titik. Oke, kemudian di sini kita ketikkan jawabannya. Jawabannya adalah 5. Kemudian untuk pilihan cara menjawabnya bisa rekan-rekan klik pada bagian tombol gerigi ini. Jadi jawabannya nanti bisa berupa kotak-kotak atau tanpa kotak pemisah. Kali ini kita akan buat dengan kotak supaya memudahkan peserta didik nanti menjawab soal yang kita buat. Kita klik simpan. Kemudian jika sudah selesai, klik save question. Oke, maka soal yang kedua kita sudah selesai. Selanjutnya kita klik tambahkan soal. Untuk soal yang ketiga kita buat kita pilih soal untuk jawaban gambar. Oke, kemudian kita ketikkan pertanyaan. Kemudian pertanyaan bisa nanti menggunakan suara, kita tambahkan audio, atau kita tulis secara manual. Misalnya, gambarkan perasaanmu hari ini. Oke. Kemudian nanti peserta didik itu menjawab dengan cara menggambar, membuat gambar di layar jawaban yang disediakan. Kita coba buat, kita pilih, kita tidak gunakan latar, kita cukup gunakan kanvas kosong saja. Jadi bentuk tampilannya seperti ini. Kemudian jika ingin mencoba bagaimana nanti peserta didik memakainya, kita klik coba, kita tes. Kira-kira lebih kurang seperti ini nanti tampilannya. Oke, jika dirasa sudah cukup, klik save question. Kita sudah membuat soal yang ketiga. Selanjutnya untuk soal yang keempat, tambahkan lagi, klik tambahkan soal, kita pilih soal esai. Oke, silakan. Nanti untuk soal esai, rekan-rekan nanti bisa menggunakan gambar, suara, ataupun dengan video. Kali ini kita akan coba menggunakan video. Kita akan mencari sebuah video yang ada di YouTube. Oke, kita pilih cerita ini. Kemudian kita atur di mana posisi video ini akan diputar pada soal yang kita tampilkan. Oke, jika sudah, klik masukkan. Kemudian silahkan ketikkan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, mengapa Raja marah kepada Abu Nawas? Oke, jika sudah, silahkan di klik save question.
Oke, kita sudah membuat soal untuk yang keempat. Selanjutnya kita untuk soal yang kelima, sama seperti tadi, silahkan klik tambahkan soal. Kemudian kita pilih soal dan jenis jawaban video. Video. Oke, untuk jawaban video, misalnya kita ingin menambahkan sebuah gambar. Caranya sama seperti tadi, klik gambar, kemudian ada 3 pilihan, kita gunakan unggah dari perangkat, kemudian oke, kita pilih, oke, misalnya kita pilih gambar ini, nah, gambar seekor bebek, klik simpan, kemudian kali ini peserta didik kita minta untuk menceritakan bagaimana bentuk atau bagaimana imajinasi mereka tentang seekor bebek. Tapi jawabannya kita buat dalam format video. Pertanyaan lebih kurang seperti ini. Ceritakanlah pengalamanmu misalnya. Pengalamanmu melihat hewan di atas atau hewan berikut. Oke. Kemudian nanti mereka akan merespon dalam bentuk video atau memberikan jawaban dalam bentuk video. Bisa kita setting berapa lama waktunya, misalnya kita inginkan peserta menjawab maksimal video dalam waktu 1 menit. Kita klik 1 menit. Jika sudah, kita klik save question. Oke, sudah untuk soal yang kelima. Kita lanjutkan untuk soal yang keenam. Klik tambahkan soal. Kemudian kita pilih jawaban audio. Ini peserta didik nanti akan menjawab dalam bentuk suara. Misalnya, kita buat pertanyaannya, bacalah kalimat berikut. Oke. Oke. Jadi peserta didik nanti akan menjawab dengan suara ketika membaca tulisan yang kita buat dalam garis miring. Oke, jika sudah, responnya bisa kita setting tadi apakah dalam waktu 5 detik, 10 detik, atau 1 menitan, atau 30 menitan. Oke, jika 30 detik. Jika sudah, silahkan klik save question. Kita sudah menyelesaikan untuk soal yang ke-6. Selanjutnya untuk soal yang ke-7, coba tambahkan jawaban jenis soal berupa survei. Soal survei tidak dinilai karena hanya berupa jawaban betul dan salah. Contohnya, kita buat pertanyaan, setujukah kamu dengan pemilihan kepala daerah oleh DPRD? Oke, misalnya ya. Oke, jadi jawabannya ada 2. Apakah setuju? Kemudian yang kedua, tidak setuju. Oke, jika sudah, silahkan klik save question. Kita sudah membuat soal untuk jenis soal yang ke-7. Selanjutnya kita buat untuk soal yang ke-8, klik tambahkan soal, kita pilih jenis soal tanggapan terbuka berupa awan kata. Oke, pertanyaannya, satu kata untuk aplikasi Quizzes. Ini contohnya ya. Oke, nanti
mereka bisa peserta didik nanti bisa mengetikkan satu kata yang satu kata mereka tentang aplikasi bisnis. Oke, jika sudah silahkan klik save question. Maka soal yang ke-8 sudah selesai. Sekarang kita coba tambahkan satu lagi, soal yang ke-9. Kita buat soal dalam bentuk menjodohkan. Oke, contohnya kita ingin membuat soal tentang habitat hewan hidup. Jodohkan pertanyaannya, jodohkan karena jenis hewan berikut sesuai habitatnya. Oke. Oke, kita cukup dua soal. Oke, kita coba masukkan 3 option. Yang pertama kita pilih dulu gambar hewannya. Misalkan ada hewan ini, klik simpan. Kemudian tanggapannya di bawah atau jawabannya ini bebek hidup di darat misalnya. Oke, darat. Kemudian yang kedua, gambar hiu, kemudian klik simpan. Hiu hidup di air misalnya. Kemudian yang ketiga, kita coba cari gambar burung, klik simpan. Kemudian kita ketikkan pengelompokannya udara. Oke, jika sudah silakan klik save question. Maka kita sudah membuat 9 jenis soal dari sebenarnya ada jenis-jenis soal, beragam jenis-jenis soal yang ada. Nah, baik rekan-rekan sekalian, demikian pembuatan soal quizzes secara sederhana, semoga bermanfaat.